Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pengelolaan dokumen transaksi administrasi penjualan. Adapun transaksi yang akan saya praktekkan yaitu transaksi tanggal 11, bagian penerimaan order menerima SOP penjualan barang secara kredit dari PT Wisanka dengan rincian barang dagang sebagai berikut. Nah, pertama-tama dalam mengerjakan transaksi ini kita harus membuat dulu surat order pembelian. Jadi kita buka dulu surat order pembelian. Nah, di dalam surat order pengiriman ini, surat order pengiriman saya akan membuat tanggal 11. Auto nomornya kita buat seperti ini. Nah, untuk nomornya diisi dengan kodenya, kode order pengiriman SOPG garing IV 006. Tanggalnya kita isi dengan tanggal transaksi, terminnya sesuai dengan lampiran order penjualan 1/10 N/30 Franco gudang pembeli. Nomor order sesuai dengan nomor lampiran. Jadi kita lihat dulu lampirannya. Lampirannya kita lihat tanggal 11. Nah, di tanggal 11 ini nomor PO-nya adalah WSA 045. Jadi kita isikan di sini tanggal yang diperlukan tanggal 11. Adapun yang kita akan mengirimkan kepada siapa? Kepada PT Wisanka. Jumlah barang yang diperlukan adalah semen holcim 40, holcim 50 dan besi beton. Seperti ini kita jumlahkan. Lalu kita otorisasi bagian penerimaan order Restiana dan bagian pengiriman Endro. Setelah kita membuat surat order pengiriman, maka kita akan membuat laporan penerimaan order penjualan. Jadi kita akan membuat di sini ini PT Wisanka. Ini PT Wisanka. Tanggal ordernya kita ambil dari SOP-nya, tanggal ordernya adalah tanggal 5. Terus nomor ordernya kita ambil juga dari SOP WSK 08, tanggalnya tanggal 5 dan nomor SBU-nya kita taruh di realisasi sebelah nomor bukti dengan jumlah nominal 50 dengan nominal 25 ini kita ambilkan dari 25 850. Jadi kita ambilkan dari sini. Nah, setelah membuat laporan penerimaan order penjualan, kita akan membuat faktur. Kita buka dulu, bikin faktur di bagian penjualan. Yang membuat faktur adalah bagian penjualan. Nah, kita bikin faktur karena ini penjualannya secara kredit, maka kita akan membuat fakturnya. Nah, ini ada nomor faktur FPC garing IV 004, tanggal fakturnya tanggal 11, nomor ordernya kita ambil dari nomor order tadi, terminnya, frankonya, dan tanggal diperlukan kita isi semuanya. Kepadanya kita isi dengan PT Wisanka dan dikirim ke gudang pembeli PT Wisanka. Semuanya kita masukkan kode-kode barangnya dan sebagainya. Lalu kita total, kita jumlah, kita total. Ada PPN-nya 10% dari jumlah total, maka jumlah total semuanya 25.850. Maka ini kita akan otorisasi. Kita otorisasi. Nah, seperti ini. Nah, sudah kita otorisasi.
Selanjutnya setelah bikin faktur, kita akan membuat faktur pajak standar. Nah, di sini PT Wissanka faktur pajak standarnya ini untuk pengusaha kena pajaknya adalah PT Sohib Material, alamat NPWP dan tanggal pengukuhan PKP kita cantumkan di sini. Lalu untuk pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak adalah PT Wissanka, alamat dan nomor NPWP kita ketikkan di sini, kita tulis di sini. Lalu barang kena pajaknya apa yang kita beli tadi dari faktur kita pindahkan semuanya ke nama barang kena pajak. Jumlah penjualan kita ambilkan dari total jumlah ini, kita masukkan di total harga jual, lalu kita jumlah. Setelah itu kita tulis dasar pengenaan pajaknya karena tidak ada potongan harga dan uang muka yang telah diterima, maka dasar pengenaan pajaknya adalah 2.350.000. Lalu kita tulis siapa yang membuat atau di sini direktur bagian penjualan. Setelah kita membuat faktur pajak, kita mengisi buku penjualan. Di buku penjualan ini untuk PT Wissanka di sini tanggal 11 FPJ 04 berasal dari nomor bukti faktur tadi, nama pelanggannya Wissanka, nilai penjualannya berapa? Kita ambilkan dari sini, kita ambilkan dari subtotal, nilainya adalah 23.500, BPN 10% dari nilai penjualan, totalnya adalah nilai penjualan ditambah dengan BPN 10%. Nah, bagian penjualan mengerjakan sampai buku penjualan saja, lalu akan berpindah kepada bagian gudang. Kita buka bagian gudang. Nah, di bagian gudang ini kita akan membuat bukti pengeluaran barang di gudang. Tanggal 11 April ini bukti pengeluaran barang di gudang, yaitu kita tulis nomornya PPPP garing IV strip 007 tanggalnya 11 April 2019. Nomor bukti kita mencantumkan nomor bukti dari surat order pengiriman. SPG 006 kita ambilkan dari sini. SPG 006 ini kita ambilkan dari sini. Di PT Wissanka tanggal 11 ya. Ini kita ambilkan dari sini. Lalu tanggalnya 11 April, apa yang akan kita keluarkan adalah semen Holcim 40, Holcim 50 dan beton. Spesifikasinya kita tulis, jumlahnya kita tulis, lalu semuanya kita tulis. Nah, setelah itu kita akan mengeluarkan barang di gudang atau mengisi kartu gudang. Kartu gudang kita isi. Yang pertama kita isi karena tadi yang pertama adalah semen Holcim 40, kita cari semen Holcim 40. Di sini tanggal 11 IV 007 kita keluarkan sebanyak 90. Lalu Holcim 50 ini juga kita keluarkan sebesar 100. Lalu adalah beton besi beton 10 tanggal 11 IV 007 kita keluarkan sebesar 150. Nah, sudah kartu gudang selesai. Lalu akan kita buatkan surat jalan karena barangnya sudah dikeluarkan dari gudang. Untuk mengirimannya kita bikin surat jalan. Yang membuat surat jalan adalah bagian pengiriman. Bagian pengiriman membuat surat jalan. Ini surat jalannya. Surat jalannya ini nomornya kita tulis, tanggal, nomor faktur dan sebagainya, berapa yang harus kita kirimkan dan kita otorisasi. Setelah itu kita buat laporan pengiriman. Laporan pengiriman ini
Ini yang PT Wisanka. Nah, ini tanggal 6. Ada tanggal perintah pengiriman SPOG-nya kita tuliskan di sini dan realisasi pengiriman barangnya kita tulis di sini. Setelah itu, setelah surat jalan kita buat, kita akan ke bagian persediaan. Jadi bagian persediaan mencatat persediaannya, persediaan yang dikeluarkan tadi atau yang dijual. Bagian persediaan mencatat yang pertama di kartu persediaan. Yang dijual adalah Holcim 40. Nah, ini Holcim 40 kita jual, berarti tanggal 11, nomor buktinya FBC garing IV 004, deskripsinya penjualan kita keluarkan sebesar 60 unit. Lalu begitu juga di Holcim 50, kita keluarkan sebesar 100 unit dan besi beton 10. Kita keluarkan sebesar 150 unit. Setelah dari kartu persediaan, kita membuat kartu harga pokok penjualan. Kartu harga pokok penjualan tanggal 11. Ini nomornya KHPP garing IV strip 007, kita isikan, kuantitinya kita isikan, harga pokok kita ambilkan dari kartu persediaan di setiap item barang. Jadinya ini sudah semuanya kita jumlahkan, lalu kita total dan kita otorisasi. Setelah kartu harga pokok, kita ke bagian piutang untuk mencatat piutangnya. Bagian piutang, kita pertama mencatat kartu piutang dulu. Tadi kan PT Wisanka, berarti kita catat di sini PT Wisanka, tanggal nomor 3, ini yang ketiga, FBC garing IV 004 tanggal 11 penjualan sebesar 25.850 seperti ini. Setelah kartu piutang kita buat, kita ke daftar piutang. Kita lanjut di daftar piutang ini. PT Wisanka kita catat, ada penjualan barangnya, tanggal transaksinya tanggal berapa, jatuh temponya 1 bulan karena 1/10 N/30, nomor faktur kita tulis di sini dan total piutang. Setelah daftar piutang kita buat, yang langkah yang terakhir kita jurnal. Siapa yang menjurnal? Yang menjurnal adalah bagian akuntansi. Kita jurnal di mana? Karena penjualannya secara kredit, maka kita jurnal di jurnal penjualan. Bagaimanakah jurnalnya? Ini jurnal penjualan tanggal 11, nomor buktinya FPC, deskripsinya PT Wisanka, piutangnya 25.500, harga pokok kita ambilkan dari kartu harga pokok di bagian persediaan, ini KHPP, kartu harga pokok kita ambilkan dari sini, kita catat di harga pokok penjualannya 23.500, PPN keluaran dan persediaannya sebesar sekian. Jadi untuk tanggal, jadi itu langkah yang terakhir. Demikianlah langkah-langkah dalam pengelolaan administrasi penjualan untuk transaksi tanggal 11 April. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.